Ya, sudah akhirnya balik lagi ke baca bukunya ya. Aha, di Serbuk. Senin berbuku hanya dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Andi ya. Baik, kita lanjut untuk bagian berikutnya. Diberi judul oleh Peter Carey, Pengkhianatan atau Menyerah Secara Terhormat. Ini kayaknya bagian yang makin mengaduk-aduk perasaan nih. Nah, setelah tadi juga cukup mengaduk-aduk perasaan juga ya. Baik, saya bacakan untuk Anda. Mungkinkah Diponegoro buta dan sama sekali tidak dapat melihat semua persiapan Belanda ini? Apakah penangkapannya yang mendadak saat kunjungan kehormatan kepada Dekuk di akhir bulan puasa sungguh-sungguh mengagetkannya? Apakah pangeran yang konon ahli ilmu melihat wajah orang, fisiognomi atau ilmu firasat, tidak langsung bisa membaca kecurangan di wajah Dekuk dan para opsir seniornya? Ya, menarik ya. Di bagian ini Peter Carey membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuka bagian ini. Keren. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, makin penasaran? Simak terus, cuma di sini di Serbuk ya. Saya mau ngabsen dulu yang sudah gabung malam hari ini. Ada Adi di Kulu Karanganyar. Absen dan nyimak saja, thanks. Tuh bukan cinta manusia biasanya. Oke deh. Ada Willy di Banjarjo. Selamat malam Mas Ribut, cuacanya sembromong di sini request. Oh, nanti ya. Oke deh, nanti ya Willy di Banjarjo. Oke. Saya lanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Gondokusumo, panglima muda yang berbasis di Remo dan yang ada bersama pangeran di Magelang, di kemudian hari mengatakan, Diponegoro sudah dan selalu sadar bahwa ia akan ditangkap dan ditahan. Beberapa dekade setelah peristiwa itu, ketika mengakhiri karirnya yang teristimewa sebagai patih di Yogyakarta, Gondokusumo menjawab pertanyaan Residen AJB Wattendorf tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Residen mengungkapkan pendapatnya dengan bahwa penangkapan Diponegoro tidak dapat diterima berdasarkan standar keadilan tertinggi, Patih Gondokusumo menunjukkan rasa kagetnya. Namun, Diponegoro sudah tahu sebelumnya bahwa hal itu pasti akan terjadi. Menurut Patih, rasa harga diri Diponegoro mencegahnya untuk mengambil langkah penyelesaian lain. Ia selalu mengedepankan tuntutannya untuk diakui sebagai sultan dan kepala agama Islam di Jawa, sekaligus sadar penuh bila Jenderal Dekuk tak pernah akan mengizinkannya. Pangeran malu dan akan merasa dipermalukan jika harus mundur dari tuntutan itu. Namun, ia merasa tidak akan terhina bila harus ditundukkan oleh kekuatan yang lebih besar. Dengan cara ini, martabatnya di mata rakyat tetap terjaga, tidak berkurang. Pada saat bercakap-cakap dengan Residen, Gondokusumo telah menjadi pejabat senior Kesultanan Yogyakarta selama lebih dari 40 tahun. Posisinya sebagai patih menuntut dirinya bertanggung jawab kepada Belanda, sehingga ia tidak ingin membuat pejabat Belanda itu tersinggung. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar muslihat diplomatik dalam penjelasannya tentang cara Diponegoro menerima takdirnya. Dalam babat Diponegoro ada banyak petunjuk
bahwa sekalipun perubahan sikap Dekuk membuat pangeran kecewa berat, Pangeran Diponegoro sesungguhnya sudah menduga bahwa penangkapan atas dirinya bakal terjadi. Dalam pandangan orang Muslim, bukannya tidak terhormat menyerah kepada kekuatan yang lebih besar. Dan cara Diponegoro menggambarkan kejadian itu dan peristiwa-peristiwa sebelumnya mengindikasikan bahwa ia sudah sejak lama pasrah pada takdirnya. Kita bicara tentang Sultan, bagaimana di pagi hari itu, 28 Maret 1830. Ia seperti cemas yang hanyut terbawa. Ia seperti emas yang hanyut terbawa air. Cara itu menunjukkan dengan tepat kesadaran dirinya waktu itu, yang akan diperkuat kemudian oleh The Stuarts. Jika ada sikap dalam diri Diponegoro yang mengesankan bagi Kapten Ropes, dan saya khususnya, maka itu adalah ketidakpeduliannya yang tak berubah. Kepasrahan menerima nasib atau menyerah. Saya tidak tahu persis bagaimana menggambarkan perasaan-perasaan semacam ini yang mewujud dalam diri Diponegoro, berkaitan dengan keputusan yang akan diumumkan perihal masa depannya di pengasingan dan yang ia minta dapat secepatnya didengar. Pangeran merasa diri seperti dibawa hanyut oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali dirinya. Suatu kesan yang dikonfirmasi oleh percakapan pendek antara dirinya dan Gondokusumo di pagi hari penangkapannya. Ketika Gondokusumo menyarankan agar para pengikut pangeran yang bersenjata hendaknya ikut mengiringi pangeran ke Karisidenan, Diponegoro sadar itu bukan kehendak Tuhan. Ia menegur lembut Gondokusumo dengan mengatakan tindakan semacam itu dapat menimbulkan suatu kejutan yang tidak menyenangkan, dan bahwa segala sesuatu hendaknya terjadi secara normal. Lir adat kewolo. Mendengar itu, Basah Muda terdiam, meski tetap sangat khawatir dengan apa yang bakal terjadi. Jika adegan itu sungguh memang terjadi, dan kenyataannya kita tahu dari sumber lain bahwa Diponegoro sebenarnya membawa lebih dari 100 pengawal bersenjata saat menuju Karisidenan, maka ini seperti memperkuat perasaan Gondokusumo berkenaan dengan firasat Diponegoro tentang apa yang akan menimpa dirinya. Pangeran mengabarkan bagaimana dia berangkat ke Karisidenan pada pukul 8 pagi tanggal 28 Maret tanpa rasa curiga. Ia bahkan tidak merasa perlu mengenakan busana resmi, seolah akan berjalan-jalan saja. Lukisan terkenal dari Raden Saleh tentang penangkapan Diponegoro yang dilukis pada bulan Maret 1857 menampilkan pangeran dalam surban warna hijau celana panjang. Menampilkan pangeran dalam sorban warna hijau dengan warna merah dan putih di pucuknya, jubah putih di atas celana panjang, kemeja lengan panjang, stagen lebar berwarna kuning keemasan dengan tasbih yang menjuntai dan selendang batik keungu-unguan terlilit di bahu. Gambaran ini diperkuat oleh suatu sumber dari Madura. Pada hari kedatangannya di kediaman residen, Diponegoro disambut oleh Falk dan dibawa ke ruang dekok. Ketika putranya, penasihat agama, 2 punakawan bersama komandan pengawal, Mertonegoro ikut menemani. Mereka yang lain duduk di kursi panjang persis di luar ruangan, di mana Diponegoro masih dapat melihat mereka. Di pihak Belanda, Letnan Kolonel Roos, perwira staf senior Dekok,
Mayor Ajudan The Stuarts, dan penerjemah militer untuk bahasa Jawa, Kapten J.J. Roops, duduk bersama dengan para pengiring pangeran di ruang studi. Beberapa perwira Belanda lain yang ikut hadir, termasuk Komandan Artileri Letnan Kolonel Art de Kock van Leuven dan Komandan Kavaleri Mayor Johan Jacob Perry, tetap tinggal di luar, di beranda bagian dalam, untuk mengawasi para pengikut Diponegoro sambil terlihat dalam percakapan yang akrab dengan mereka. Kehadiran sejumlah serdadu bersenjata lengkap di sekitar kediaman residen itu tidak membangkitkan rasa curiga di kalangan rombongan Diponegoro. Tak seorang pun merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang berlangsung. Memang, Diponegoro sendiri mengatakan semua orang dalam rombongannya merasa sangat santai dan nyaman karena De Kock memperlakukan mereka seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Menurut Babat, De Kock membuka pertemuan dengan berkata bahwa pangeran sebaiknya tidak kembali ke Metesi, tetapi tetap tinggal di kediaman residen bersama dengan dia. Permintaan De Kock ini dijawab pangeran seperti berikut. Mengapa saya tidak diizinkan pulang, Jenderal? Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya hanya sebentar menemuimu untuk kunjungan ramah tamah, sebagaimana adat Jawa setelah bulan puasa. Mereka yang muda pergi mendatangi rumah orang yang lebih sepuh untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan selama tahun yang terlewat. Dalam hal ini, engkau, Jenderal, adalah pihak yang lebih tua. De Kock menjawab, alasan saya ingin menahanmu ialah karena saya ingin membuat semua persoalan di antara kita menjadi jelas pada hari ini. Percakapan mulai berbelok ke arah yang tidak diharapkan. Diponegoro pun bertanya dengan keheranan besar. Ada masalah apa, Jenderal? Sesungguhnya saya merasa tidak ada masalah. Saya juga tidak menaruh benci pada siapapun dalam diskusi di antara kita ini. Fak kemudian menjelaskan selama Diponegoro berada di Magelang, Jenderal dan para opsirnya tidak ada pikiran lain kecuali isu-isu politik yang harus diselesaikan di antara mereka. Melihat itu, Komandan Diponegoro yang bernama Mertonegoro langsung menyela dengan mengatakan bahwa urusan politik atau prakawis berada jauh di luar keprihatinan sang pangeran dan sebaiknya dibicarakan di lain waktu. Tidak, jawab De Kock. Tidak dimungkinkan lagi. Terserah pangeran setuju atau tidak. Saya ingin menuntaskan segala perkara politik itu hari ini juga. Kesaksian De Kock sendiri memperkuat hal ini. Sebagaimana dicatat Peter Carey. Saya katakan padanya bahwa saya bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch, dan saya akan disalahkan jika tidak menyelesaikan secara cepat semua masalah penting ini. Biaya perang meningkat dan waktu untuk memulangkan serdadu Belanda dan serdadu bantuan pribumi dari pulau-pulau lain sudah hampir lewat. Diponegoro menjawab bahwa ia tidak dapat mendiskusikan masalah apapun dengan saya hari ini karena ia tidak melakukan persiapan. Ia meminta saya untuk mengizinkan dia kembali ke rumah sehingga dapat memikirkan semua hal itu dan akan memberi kabar ketika ia ingin datang bicara lagi. Saya katakan, untuk kedua kalinya,
bahwa semua masalah itu harus diakhiri sekarang juga. Dan ia sudah punya cukup waktu memikirkan semua itu selama bulan puasa. Mendengar itu, Diponegoro mengatakan, selama bulan puasa ia tidak berpikir sama sekali soal-soal politik. Saya langsung jawab bahwa saya hampir tidak memikirkan hal-hal lain dan bahwa kesejahteraan para sedadu saya dan rakyat Jawa menyebabkan saya terus berpikir tentang bagaimana cara mengakhiri perang. Karena Tuhan telah memberi kesempatan, maka sudah semestinya saya menggunakannya dengan baik dan tidak mau menunggu penundaan atau janji-janji lebih lama lagi. Atas nama Gubernur Jenderal, saya sekarang perintahkan Diponegoro untuk katakan pada saya apa maksud dia ketika minta bertemu saya. Apa yang ingin dia sampaikan dan dengan cara apa ia ingin perang ini segera diakhiri secara menyeluruh dan tuntas. Ketika hal ini diterjemahkan untuk Diponegoro, Pangeran sangat menyesalkan bagaimana ia diperlakukan dengan berkata, ia datang ke Magelang dengan kehendak bebas dan menurut hasil pembicaraan yang telah dilakukan dengan Clarence, ia seharusnya diberi kebebasan penuh untuk pergi dengan aman jika tidak dicapai kesepakatan. De Kock mencatat, banyak percakapan terjadi antara Diponegoro dan orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ia melihat bahwa saya tidak dapat digoyahkan lagi untuk mengubah keputusan saya sebelumnya yang mendesakkan negosiasi segera. Keluar kalimat besar Pangeran Diponegoro berkata, ia tidak ingin apapun kecuali kepala agama Islam di Jawa dan gelarnya sebagai sultan. Urusan selebihnya ia serahkan kepada keputusan pemerintah. Mendengar ini, De Kock menyuruh kepada kepala stafnya Rose untuk memerintahkan Duperon mengerahkan pasukan dari barak-barak di Magelang dan membawanya ke Karisidenan. Sementara pasukan pengawal Karisidenan segera bergerak ke beranda depan ruang di mana para pengikut Diponegoro yang lain duduk. Penangkapan pangeran berlangsung hanya beberapa menit kemudian. Diponegoro juga menyebut-nyebut perintah De Kock kepada pasukan Belanda yang sedang berjaga-jaga itu. Tetapi sebelum itu, Pangeran mencatat sebuah percakapan yang lebih emosional antara dirinya dengan panglima tentara Belanda itu. Anda tanya siapa pembesar, penggede perang di Jawa? Siapa lagi kalau bukan saya, Jenderal De Kock? Orang Islam tak pernah meninggalkan asalnya. Jika orang terlibat perang, tentu karena ada musuh. Orang tidak ribut dengan kawan sendiri. Tapi kamu, Jenderal, yang dari keinginan sendiri ingin memberikan keadilan. Tetapi siapa pernah mendengar ada kasus di mana salah satu pihak yang bertengkar bertindak sebagai hakim atau jaksa? Jika demikian situasinya, itu berarti Anda jahat, Dursilo. Saya tidak takut mati. Dalam semua pertempuran, saya selalu luput dari kematian. Sedangkan para pengikut saya, mereka sekadar melaksanakan perintah saya selama perang di Jawa, dengan demikian tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Sekarang, tidak ada lagi yang tersisa untuk saya, kecuali dibunuh, dan saya tidak bermaksud menghindarinya. Tapi saya ingatkan kamu, kalau saya mati, bawalah jasadku kembali ke Jimatan Imogiri, jadi satu dengan istriku Raden Ayu Maduretno. Jenderal De Kock tak berani mengangkat matanya. Sungguh sangat malu, sehingga ia hanya duduk menunduk dan berkata lirih, Memang Tuan, saya tidak ada niatan membunuhmu.
Tetapi tidak tepat untuk mengikuti keinginanmu di sini. Sebab jika semua permintaanmu menata agama dituruti, Sunan Surakarta akan sangat malu. Izin. Dalam laporannya, Dekuk juga menyebut permintaan Diponegoro untuk dibunuh di tempat daripada dikirim ke pengasingan. Saya katakan pada Diponegoro bahwa perilakunya sampai dengan saat itu telah membuat saya khawatir. Ia akan tampil dengan tuntutan yang demikian kukuh itu, dan ia seharusnya dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa pemerintah tidak dapat mengizinkan sekarang apa yang tidak pernah dibahas selama perundingan di tahun 1827 di Salatiga. Ia tahu betul bahwa pemerintah telah berjanji memberikan perlindungan kepada Sunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir, dan bahwa para penguasa ini menuntut adat kebiasaan orang timur sendiri menjadi kepala agama di daerah kekuasaan mereka. Diponegoro kemudian berkata jika apa yang ia inginkan tidak dikabulkan, pemerintah Belanda dapat melakukan apa saja terhadapnya, tetapi ia sendiri tidak ingin mundur dari segala tuntutannya. Terhadap itu Dekuk menjawab bahwa dalam pandangannya, Diponegoro telah menyia-nyiakan semua kepercayaan yang masih ada, dan dengan itu ia dapat ditawan sebagai tahanan, dikirim ke Ungaran atau Salatiga, dengan menyerahkan keputusan selanjutnya di tangan Gubernur Jenderal. Dekuk sebenarnya tidak jujur dalam hal ini, sebab rencana sudah dibuat bersama ajudan Dekuk, yakni The Stuarts, dan penerjemah militernya untuk bahasa Jawa, Kapten Rups, untuk membawa Diponegoro setelah ditangkap. Dengan demikian, alasan Dekuk bahwa Diponegoro akan ditahan di Ungaran atau Salatiga sebenarnya hanya untuk meyakinkan dan menghibur pangeran bahwa ia tidak akan dibuang dari pusat tanah Jawa atau dunia kejawen. Tentang hal ini, Dekuk mencatat, Diponegoro protes keras dan bertanya, apa persisnya yang diizinkan pemerintah? Saya jawab bahwa saat ini sudah sangat terlambat untuk kembali ke soal itu, karena saya sekarang sudah tidak mendapat kepercayaan atau dimintai pertimbangan lagi. Jika ia ingin hidup sebagai pangeran yang sederhana, dengan keluarga dengan penghasilan yang cukup di wilayah pemerintah, atau jika ingin pergi naik haji ke Mekah, Gubernur Jenderal mungkin masih bisa mengabulkan permintaannya yang lebih lunak itu. Tetapi setelah pangeran bersikeras menunjukkan harga dirinya, tidak ada lagi yang dapat dilakukan, dan di atas semuanya, perdamaian di tanah Jawa dan perlindungan yang pemerintah Belanda janjikan kepada para raja Jawa sungguh menuntut bahwa ia harus dienyahkan dari wilayah kerajaan. Selama percakapan berlangsung, Mayor Michels bersama pasukan gerak cepat ke-11 dan kekuatan garnison du Perron di Magelang mendekati Karsidenan, didampingi beberapa petinggi Jawa setempat. Pasukan Michels diperintahkan langsung menuju tempat perkemahan Diponegoro di Metesi untuk melucuti senjata para pengikut pangeran yang sedang berolahraga pagi. Pelucutan itu berlangsung secara damai. Begitu Dekuk diberitahu soal ini, ia langsung memerintahkan pelucutan ratusan orang atau prajurit yang menyertai Diponegoro ke kediaman residen juga. Komandannya yang duduk di ruang depan seperti Basah Imam Musbah juga diminta menyerahkan keris mereka. Dekuk kemudian berkata kepada pangeran bahwa ia harus berangkat dengan pengawalan 2 opsir yang telah ditunjuk.
Istri dan anak-anak yang ingin menemani diizinkan untuk ikut. Diponegoro menjawab bahwa ia tidak ingin pergi dan saya dapat membunuhnya di tempat karena ia tetap tidak mau diminta pergi. Sebab perlakuan yang ia terima seluruhnya bertolak belakang dengan apa yang telah dijanjikan oleh Clarence. Saya katakan padanya, lapor De Kock, ia tidak boleh lupa bahwa ia pernah menjadi wali Sultan Yogyakarta yang masih kanak-kanak. Dan ia bukannya melindungi Sultan muda, tapi malah mengkhianati Sultan dan menyakiti muridnya itu dengan bertindak seluruhnya berlawanan dengan larangan-larangan Al-Quran. Meskipun ia telah menimbulkan segala penderitaan di Jawa yang juga ia alami sendiri, ia tidak bisa dibujuk untuk melupakan rencana-rencananya yang memuakkan. Hal yang membuat dia tidak layak mendapat simpati dari saya. Sikap apapun yang semacam itu bisa dianggap tanda kelemahan besar di pihak saya, dan saya tidak akan menunggu dengan sabar hingga akhir bulan puasa untuk bersikap demikian. Diponegoro kemudian menanyai para petinggi terdekatnya dan anak-anaknya, apakah mereka mengizinkan dia dibawa pergi dengan cara seperti ini. Tetapi mata mereka semua menatap ke bawah dan tidak menjawab. Para serdadu sudah mengepung Karesidenan. Di titik ini, menurut De Kock, Diponegoro ingin sekali bicara dengan pengulunya, Kiai Pekih Ibrahim, yang kemudian diantar masuk ruangan. Tidakkah kamu dulu minta kepada Kolonel Clarence atas namaku? Tanya Diponegoro. Bahwa aku boleh pergi dengan bebas jika tidak dicapai kesepakatan dengan pemerintah. Ya, jawab pengulu. Sesudah itu, Diponegoro bicara lagi dengan para petinggi terdekatnya dan mengambil secangkir teh. Ketika saya melihat waktu sudah hampir pukul 10 pagi dan pangeran harus segera berangkat, saya minta kereta kuda residen untuk siap-siap dan memerintahkan Mayor Ajudan De Stuars dan Kapten Robes untuk membawa tahanan itu saat ini juga ke Ungaran dan esok harinya ke Semarang. Dan dari sana berangkat dengan kapal laut ke Batavia pada kesempatan pertama. Saya beri para opsir ini perintah tertulis dan tepat pukul 10 pagi. Sang pengganggu perdamaian di Jawa itu yang telah dilucuti dari segala kebesarannya dibawa pergi sebagai seorang tahanan. Gelukik, syukurlah. Puji Tuhan, semua persoalan selesai sudah. Berita tentang peristiwa besar ini segera dikirim kepada Gubernur Jenderal, para residen di Jawa, serta para pejabat tinggi dan perwira senior di keraton-keraton. Suplemen khusus untuk koran pemerintah, Javas Koran, merilis suatu berita tanggal 1 April dan segera semua komunitas Eropa di Jawa menyambutnya dengan gembira. Pada hari yang sama, Javas Koran menyiarkan De Kock selesai dengan laporannya untuk Gubernur Jenderal. Pada akhir laporan, ia membuat 3 kesimpulan menarik. Pertama, bahwa sepanjang pembicaraan awal Diponegoro tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kedua, bahwa ia, De Kock, memandang laporan itu sebagai cara dia untuk membela langkah-langkah tindakannya terhadap kecaman di masa depan yang menganggap dia berlaku curang, sebagaimana nantinya akan dikatakan oleh putra bungsu Raja Belanda, Pangeran Hendrik. Ketiga, bahwa jika Diponegoro tidak datang kepadanya di Karesidenan, ia akan mencari dan menciduknya di perkemahan. Tetapi tindakan semacam itu menurut dia mendatangkan banyak bahaya
dan sangat mungkin pangeran akan membayarkan semua yang telah direncanakan dan lari menyelamatkan diri. Oke, saya kira itu dulu ya. Sampai situ dulu, karena masih ada beberapa bagian lagi di bab 11 ini yang juga menarik. Apa kira-kira? Minggu depan aja deh ya. Oke deh ya. Terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Serbuk Senin Berbuku. Kita jumpa lagi untuk serbuknya minggu depan. Oke, ya. Nantikan terus Serbuk Senin